Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latif Nur Iksan dengan NIM 119501151004. Baiklah, dari beberapa web yang telah saya kunjungi, saya dapat menyimpulkan mengenai tipe-tipe dan sejarah sistem operasi. Baiklah, kita langsung bahas saja. Yang pertama yaitu mengenai tipe-tipe sistem operasi. Untuk yang tipe-tipe sistem operasi ini, dari yang dapat saya simpulkan itu ada 7. Yang pertama ada single and multitasking, yang kedua ada single and multi-user, yang ketiga ada distributed, yang keempat ada template, yang kelima ada embedded, yang keenam ada real time, yang ketujuh ada library. Baiklah, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah single and multitasking. Single and multitasking hanya bisa menjalankan satu program pada satu waktu, sementara sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program berjalan dalam konkurensi. Hal ini dicapai dengan pembagian waktu atau membagi waktu prosesor yang tersedia antara beberapa proses yang masing-masing diinterupsi berulang kali dalam irisan waktu oleh subsistem penjadwalan tugas sistem operasi. Selanjutnya, yang kedua adalah single and multi-user. Single operasi single user. Sistem operasi single user tidak memiliki fasilitas untuk membedakan pengguna, namun memungkinkan beberapa program berjalan bersamaan. Sistem operasi ini memperluas konsep dasar multitasking dengan fasilitas yang mengidentifikasi proses dan sumber daya, seperti ruang disk memiliki beberapa pengguna, dan sistem memungkinkan beberapa pengguna untuk berinteraksi dengan sistem pada saat yang bersamaan. Sistem operasi ini membagi waktu menjadwalkan tugas untuk penggunaan sistem yang efisien dan juga mencakup perangkat lunak, akuntansi untuk alokasi biaya waktu prosesor, penyimpanan massal, pencetakan, dan sumber daya lain ke banyak pengguna. Selanjutnya yaitu ada distributed. Sistem operasi ini mengelola sekelompok komputer yang berbeda dan menjadikannya komputer tunggal. Sistem operasi ini perhitungan terdistribusi dilakukan pada lebih dari satu mesin. Ketika komputer dalam kelompok bekerja sama, maka mereka membentuk sistem terdistribusi. Selanjutnya ada template. Template ini mengacu pada pembuatan gambar mesin virtual, lalu menyimpannya sebagai alat untuk menjalankan beberapa mesin virtual. Teknik ini digunakan baik dalam virtualisasi dan manajemen komputasi awan. Selanjutnya ada embedded. Sistem operasi ini disematkan dan dirancang untuk digunakan pada sistem komputer tertanam. Sistem operasi embedded juga mereka dirancang untuk beroperasi pada mesin kecil seperti PDA dengan sedikit otonomi. Sistem operasi ini juga mampu beroperasi dengan sejumlah sumber terbatas, dan mereka sangat kompak dan sangat efisien dengan desain. Selanjutnya ada real time. Sistem operasi real time ini adalah sistem operasi yang menjamin untuk memproses kejadian atau data pada saat tertentu. Sistem operasi real time memungkinkan tunggal atau multitasking. Namun ketika multitasking, algoritma penjadwalan menggunakan algoritma penjadwalan khusus sehingga sifat deterministik perilaku tercapai. Sistem berbasis peristiwa beralih antara tugas berdasarkan prioritas atau kejadian eksternal, sementara sistem operasi time sharing mengalihkan tugas berdasarkan instruksi jam. Yang terakhir adalah library. Sistem ini adalah sistem operasi yang menyediakan sistem operasi khas seperti jaringan, disediakan dalam bentuk perpustakaan dan disusun dengan kode aplikasi dan konfigurasi
untuk membuat sebuah kernel yang unik, seperti ruang alamat tunggal khusus, gambar mesin yang dapat digunakan untuk awan atau lingkungan tanam. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi terbagi menjadi ke dalam 4 generasi. Yang pertama adalah generasi pertama, yaitu dari tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal ini disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas, dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Selanjutnya yaitu generasi kedua dari tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan Batch Processing System atau BPS, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya seperti fungsi sistem operasi ialah VMS, FMS, dan IBS-YS. Dan yang ketiga adalah generasi ketiga, yaitu dari tahun 1965 sampai tahun 1980. Di generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau dapat digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau dapat melayani banyak program. Yang terakhir adalah generasi keempat atau pasca tahun 1980. Pada masa ini sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain. Pada masa ini para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface atau antarmuka komputer yang berbasis grafis dan sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang sangat baik. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.